Masih berbincang bersama Bapak Handito Juwono, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia. Tadi kita lihat sama-sama di grafis bahwa pertanggal 24 Mei 2021 angka kasus positif di Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ada Malaysia, kemudian juga skupnya begitu, Malaysia, ada Taiwan dan juga Singapura. Nah, secara memang jumlah penduduk juga Indonesia sangat lebih banyak dibandingkan dengan ketiga negara ini. Tapi dengan jumlah kasus yang sangat lebih sedikit dari Indonesia ketika negara ini sudah melakukan lockdown. Tapi Indonesia masih kemudian menerapkan PPKM Mikro lah sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi yang bisa diandalkan oleh pemerintah. Adakah dari sudut pandang pengusaha tentu saja, adakah upaya yang perlu dilakukan lebih intens terkait dengan penanggulangan pandemi di Indonesia, Pak Handito? Ya, saya rasa kita bersyukurlah bahwa kita ini sudah bisa menangani relatif lebih baik dibanding tahun lalu Indonesianya ya, apalagi setelah vaksin sudah di mana-mana, vaksin gotong royong juga sudah ditinjau oleh Pak Presiden gitu ya, dan ini memberi kita ini confident lebih baik lah buat pelaku usaha, itu memberi confident lebih baik. Kemarin juga lalu dilakukan vaksinasi massal kepada teman-teman di retail gitu, ini membuat konsumen juga lebih percaya untuk belanja gitu. Saya rasa ya kita sudah di jalan yang benar, bahwa jumlahnya yang sudah terdampak di tempat kita sudah terkena banyak. Saya rasa karena penduduk kita banyak kan gitu ya. Kalau Singapura meskipun nggak banyak, tapi angka-angka yang ada di Singapura itu membuat Singapura jadi khawatir karena di negara yang relatif kecil itu tuh ternyata dia nggak bisa mengendalikan dengan baik ya karena ada faktor orang luar yang masuk. Nah, jadi artinya kita tidak boleh lengah juga terhadap COVID ini, tetapi saya rasa kita harus bersyukur pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan benar, sehingga kalau dari sudut pandang pelaku usaha sekarang ini sudah confident-nya sudah baik ya. Jadi saya rasa pelaku usaha sudah siap-siap lah untuk malah kalau kita tadi menggunakan kacamata new future itu kelihatannya ada sebagian dari pelaku usaha yang sudah ekspektasinya tinggi sekali. Jadi ada yang tinggi sekali. Kalau ada yang sekarang, wah pertumbuhan ekonomi 5, 6, 7, 8% buat pelaku usaha tertentu. Sudah berpikirnya bukan single digit lagi, sudah bicara double digit. Jadi artinya ya memang ada juga yang masih pesimis biasa lah. Tetapi sekarang saya melihat sudah banyak teman-teman pelaku usaha yang sudah berpikir, gue harus bayar utang pertumbuhan nih, kan gitu. Dan momentumnya menurut saya sudah mulai terlihat lah, sudah mulai ada bukti nyatanya, tidak hanya pepesan kosong, tidak hanya harapan kosong gitu ya. Dan saya rasa ini memberi gairah penting karena begitu pelaku usaha sudah melihat ada lampu di ujung terowongan sana yang sudah nyala gitu, yang sudah terlihat gitu, maka akan menggerakkan investasinya. Pengembangan kapasitas akan ditambah, dan begitu kapasitas ditambah lagi dengan rekrutmen karyawan baru, dengan penambahan mesin, dengan macam-macam dilakukan, maka kemampuan supply tidak hanya pasar domestik tapi juga pasar luar negeri akan meningkat, dan ini saya yakin akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke depan. Ya, artinya dari sudut pandang pengusaha apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19 sudah inline dan sudah menunjukkan result yang membuat teman-teman pengusaha memiliki optimisme yang tinggi begitu ya. Oke, bicara soal momentum, Anda tadi menyampaikan bahwa ya ini dimanfaatkan sebagai sebuah momentum untuk kemudian bangkit. Tentu saja masih kita juggling dengan berbagai macam strategi untuk menanggulangi COVID-19. Terkait dengan market Taiwan, Pak Handito, momentum juga ini ada sebuah data menyampaikan masyarakat ataupun warga negara di Taiwan ini memiliki tingkat daya beli tertinggi dengan posisi ke-19 secara global begitu. Artinya secara market dan juga momentum ini sangat perlu dimaksimalkan begitu. Nah, secara proyeksi eksportasi Indonesia ke Taiwan, mana yang kemudian masih terus bisa dieksplor? Ya, ekspor ke Taiwan ini sangat mungkin untuk kita tingkatkan. Bahkan tidak hanya produk-produk yang manufacturing, hasil industri olahan yang canggih ya, yang sederhana, ekspor tiwul pun bisa gitu ke Taiwan. Jadi artinya apa? Ya, ini benar, ini sekolah ekspor yang
dari Taiwan yang kami urusin itu, mereka ini ada yang ekspornya cuma tiwul aja. Kami kadang-kadang bingung ini tiwul diekspor. Tapi kenyataannya di tengah pandemi begini, ekspor tiwul masih jalan gitu. Nah, tetapi tidak hanya tiwul ya tentu saja ya. Ini kan ekstrim yang masyarakat umum gitu ya. Tetapi juga hasil-hasil olahan sekarang ini, bahkan industri makanan sudah punya banyak jalur ini masuk ke pasar Taiwan ini, yang makanan olahan ya, yang dari industri-industri yang besar gitu sudah mulai masuk pasar Taiwan lebih banyak lagi, dan bahkan industri-industri elektronik atau yang terkait dengan elektronik termasuk spare part-nya juga sekarang sudah mulai bergerak juga. Dan ini Taiwan ini punya potensi sangat besar, tidak hanya sebenarnya hanya untuk konsumsi orang Taiwan. Kalau orang Taiwannya kan sedikit ya, negaranya kecil. Tapi jangan lupa Taiwan ini kan juga menjadi supplier buat dunia melalui produk-produknya. Taiwan masih tetap saja sebagai salah satu penghasil produk-produk elektronik utama dunia. Nah, kita bisa menjadi supplier untuk spare part-nya. Taiwan juga masih bisa menjadi supplier buat dunia untuk produk-produk yang terkait dengan apparel, pakaian. Meskipun produksinya di Taiwan sendiri nggak banyak, tapi kan bisa masuk dari Indonesia. Jadi kita bisa memanfaatkan Taiwan tidak hanya untuk masuk ke pasar Taiwan, tetapi juga untuk masuk ke pasar dunia. Baik, ada efek lanjutan lah ya jika kemudian Indonesia dapat memaksimalkan market Taiwan secara maksimal. Kita doakan yang terbaik untuk kondisi penanggulangan pandemi COVID-19 di global begitu dan juga di Indonesia, dan tentu saja terkait dengan strategi-strategi penyesuaian pengembangan pasar ekspor Indonesia agar kemudian berjalan dengan efektif dan juga maksimal. Pak Handito, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Handito. Sampai jumpa. Terima kasih, optimis teruslah. Optimis selalu. Harapan baru buat kita semua. Baik, terima kasih. Dan